nggak sih kita kepikiran, kenapa ya pejabat sudah punya gaji yang besar dan diberikan fasilitas yang banyak, masih aja nekat korupsi? Kalau kita bedah, di zaman sekarang, korupsi itu bukan lagi soal butuh uang, tapi krisis integritas. Banyak pejabat yang terjebak di antara pilihan hidup, hedonis, atau tekanan politik yang mahal. Tapi, akar masalah paling mendalam adalah hilangnya nilai merasa cukup. Ketika jabatan dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, bukan sebagai amanah, situlah yang timbul rasa kanduan terluka. Mereka kehilangan komitmen terhadap sumpah jabatan dan nilai-nilai moral dasar. Mereka punya jabatan, mereka punya kuasa, tapi mereka tidak punya rem internal. Padahal, integritas itu bagaikan akar. Kalau akarnya aja busuk, mau setinggi apapun jabatannya, pasti akan lubang juga. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa jadi benteng buat kita? Ada 9 nilai yang sering dikampanyekan oleh KPK, di antaranya yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Kedengarannya klise ya, tapi kalau satu saja nilai ini hilang, celah korupsi pasti akan terbuka. Bicara soal keberanian dan keadilan, kita perlu menengok sejarah. Di tengah carut marut penegakan hukum, kita punya sosok legendaris yang bernama Raden Suprapto. Beliau adalah Jaksa Agung keempat Indonesia yang membuktikan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Beliau dikenal tak kenal kompromi, bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang kuat di lingkaran kekuasaan demi menegakkan kebenaran. R. Suprapto lahir di Trenggalek 27 Maret 1897. Beliau dilantik menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1950 dan beliau menjabat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia selama 9 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai integritas. Ada suatu kisah yang sangat menarik dari Bapak Suprapto ini. Pada suatu ketika, anak Suprapto yang bernama Susanto sedang asyik bermain bola. Namun tanpa disengaja, bola tersebut terpental keluar rumah dan mengenai sebuah becak, sehingga menyebabkan tukang becak tersebut pun jatuh beserta penumpangnya. Kemudian pertengkaran pun terjadi. Tukang becak tersebut meminta ganti rugi kepada Susanto dan teman-temannya karena telah membuat becaknya terguling dan membuat penumpangnya luka-luka. Di lain sisi, Susanto dan teman-temannya merasa tidak bersalah dan merasa tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Melihat pertengkaran tersebut, Pak Suprapto kemudian mendatangi Susanto dan tukang becak tersebut. Lantas Pak Suprapto menyuruh anaknya untuk segera meminta maaf kepada tukang becak ini dan untuk membayar ganti rugi kepada tukang becak tersebut. Dan tak luput juga untuk memberikan biaya pengobatan kepada para penumpangnya yang terluka. Ini menunjukkan bahwa Pak Suprapto sangat menjunjung tinggi nilai integritas dalam mendidik anaknya. Beliau mengajarkan ke anaknya untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, peduli, dan rendah hati. Begitulah kebijakan dan ketegasan Pak Suprapto dalam menjunjung hukum. Tak hanya dalam lingkup keluarga, sederet menteri pun tak luput dari prinsip Bapak Suprapto ini. Beberapa menteri yang sempat diseret ke meja hijau oleh Pak Suprapto, diantaranya Ruslan Abdul Ghani, Kasman Singodimedjo, dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Demi keadilan, perkara apapun wajib diputus secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setimpal. Berdasarkan kisah hidup Bapak Suprapto, kita dapat mempelajari satu hal penting, bahwasannya harga diri seseorang tidaklah ditentukan berdasarkan harta bendanya, melainkan seberapa teguh ia memegang prinsip. Menjadi jujur saat ini tentunya sangat sunyi dan sulit, dikarenakan kehidupan yang penuh dengan kompromi. Tetapi, integritas adalah sebuah warisan yang tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita bertindak tegas terhadap diri sendiri. Kita harus berani berkata tidak untuk hal yang bukan hak kita, serta hidup sederhana.
Mari kita jaga integritas, karena Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar, kita kekurangan orang jujur.